Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah, bersekutu bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa tahun ini mungkin adalah tahun yang kita tidak tahu kepastiannya bagaimana, apakah COVID ini akan segera berlalu atau tidak. Dan ekonomi di Indonesia ini akan menjadi seperti apa. Dan kita juga tahu bahwa ada begitu banyak bencana yang terjadi di Indonesia ini. Tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu menjaga dan menolong kita. Yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita di saat yang sulit ini. Dan di saat sulit ini apakah ada sukacita, ada damai di dalam hati kita. Karena ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan damai dan sukacita yang sejati di dalam hati kita. Sehingga kita selalu mengucap syukur untuk setiap hari apa yang kita alami. Mari saya akan mengajak saudara-saudari untuk menaikkan pujian. Adalah sukacita di hatiku. Karena ada kasih Yesus yang diam di dalam hati kita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Biarlah kita selalu mengucap syukur dan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan kita. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Yaitu kita ingin berada di bait Tuhan, kita ingin datang ke hadirat Tuhan untuk menikmati firman Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan,
Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baitnya dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Shalom, mari kita bersehati berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus memenuhi hati setiap kami, untuk kami dapat mengerti bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Mari bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita semua untuk membuka dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Filipi pasal keempat, ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah memang sudah bersukacita? Malam hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama memeriksa hati kita, bersama-sama memeriksa diri kita. Apakah memang benar-benar sudah bersukacita? Ada banyak tuntunan untuk kita boleh mengetahui apakah memang diri kita sudah bersukacita. Tetapi paling tidak pada saat ini, saya akan membagikan 3 poin di dalam tuntunan ini sehingga masing-masing setiap kita bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah aku sudah bersukacita? Yang pertama adalah Tuhan adalah sumber sukacita, bukan perasaan. Dalam penulisan yang kita sudah baca di bagian ini, kisah Paulus adalah kisah yang sungguh-sungguh membukakan mata dan hati kita untuk kita belajar
bagaimana di dalam keadaan yang menderita sekalipun, tetapi tetap dapat bersukacita. Paulus mengalami begitu banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Paulus diragukan kerasulannya. Dia didera. Dia adalah seseorang yang dianggap bodoh. Bahkan kalau kita membaca bagian yang lain, akan kita ketahui bahwa ia disesah, dilempari batu, dan lain sebagainya. Penderitaan yang dialami oleh Paulus bukan hanya tertekan secara mental, tetapi ketika dia menuliskan bagian ini, secara fisik pun dia begitu sangat terbatas adanya karena berada di dalam penjara. Oleh karena itu, di dalam penulisan yang diberikan oleh jemaat pada saat itu dan setiap kita pada saat ini, mengingatkan bagaimana sebenarnya seorang Paulus di dalam keadaan yang menderita sekalipun, tetapi tetap dapat menuliskan tentang berita sukacita, bahkan juga mengajak setiap kita di dalam penderitaan tetap dapat bersukacita. Luar biasa karena Paulus tetap bisa bersukacita. Dia hanya memandang kepada Tuhan yang merupakan sumber sukacitanya, bukan perasaannya. Kalau mungkin dia melihat dan memandang hanya kepada perasaannya, betapa sangat menyedihkan. Oh, melayani Tuhan kok seperti ini, begitu ya. Sudah dengan tulus hati melayani, banyak hal yang dikorbankan. Tetapi mengapa ada penderitaan di dalam kehidupannya? Mungkin dia bisa merasakan perasaan yang seperti demikian. Mungkin kalau merasakan hal yang seperti demikian bisa jadi mundur selangkah, dia akan menjadi seseorang yang tawar hati. Mundur selangkah menjadi seseorang yang akhirnya tidak mau memberitakan Injil, melayani Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Tetapi Paulus tetap melihat bahwa Tuhan adalah sumber sukacitanya. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada Paulus kehidupan yang diubahkan, bagaimana Tuhan tetap memimpin di dalam keadaannya, di tengah-tengah ketidakberdayaannya, Tuhan tetap ada di dalam hidupnya. Itulah yang menjadi sumber sukacita karena Tuhan adalah sumber itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita adalah suatu keadaan batiniah yang terrefleksi keluar secara nyata dan tulus di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita melihat mengapa di dalam keadaan yang menderita sekalipun, tetapi Paulus tetap dapat mau melayani, dia tetap hidup bagi Tuhan, karena Tuhan adalah sumber sukacitanya. Dia menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan ketika dia menuliskan bagian ini pun menguatkan, meneguhkan, bahkan kita bisa menjadi orang-orang juga yang belajar dari teladannya. Tuhan sudah sungguh sangat baik di dalam kehidupannya. Jadi tidak ada yang dapat mencuri sukacita Paulus di dalam kehidupannya. Sekalipun apa yang ada di sekelilingnya. Sukacita tidak dapat dicuri oleh sekitar kita. Memang itulah yang harus sama-sama kita pahami. Oleh karena itu apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini. Ketika begitu banyak penderitaan kita alami dan kita rasakan. Apakah kita mau mengandalkan dan hanya menuruti perasaan saja? Kalau kita hanya menuruti perasaan, maka kita menjadi orang-orang yang sulit untuk bisa memandang kepada Tuhan yang telah memberikan kepada setiap kita keselamatan, pemeliharaan, kasih yang tak berkesudahan meskipun kita melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Mari kita memandang kepada Tuhan yang merupakan sumber sukacita itu. Karena di dalam Dialah ada sukacita. Yang kedua, yang mau saya ajak untuk kita sama-sama memeriksa hati kita. Di dalam tuntunan poin yang kedua ini adalah sama-sama kita mau belajar menjadi orang-orang yang memahami bahwa sukacita adalah buah roh. Sukacita adalah buah roh.
Sukacita adalah buah roh yang dicurahkan ke dalam hati kita. Dan itu memancar keluar di dalam sikap hidup kita. Ini adalah pemberian. Kalau kita berbicara bahwa ini adalah pemberian, ini adalah buah roh, maka hal ini bukanlah hal yang harus dipendam dan dibiarkan begitu saja. Tetapi harus kita rawat, kita tumbuhkan, dan kita aplikasikan. Dengan demikian kita akan menyadari bahwa sukacita itu bersifat aktif. Tidak kita pendam sendiri. Dan tidak terjadi hal-hal yang akhirnya kita pancarkan keluar dari hidup ini. Melainkan kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang di dalam keadaan yang menderita sekalipun, dalam pergumulan sekalipun, tetapi tetap harus merawatnya. Kita harus menumbuhkannya, mengaplikasikannya, dan kita adalah orang-orang yang seringkali tidak berdaya untuk melakukan hal ini. Maka datanglah kepada Dia yang telah memberikannya itu. Maka memohonlah kepada Dia yang sudah memberikannya itu. Seorang anak kecil, anak perempuan, kira-kira usianya 10 tahun. Anak ini tahu kalau mamahnya mau pergi ke sebuah toko roti. Wah, memang itu adalah toko roti langganannya. Langganan keluarga tersebut maksud saya. Lalu anak itu bilang sama mamahnya, Mama mau beli ya roti. Iya biasa ke toko roti itu. Jangan lupa ya pesanan aku roti coklat. Oke ya, mamahnya lalu beli ya. Waktu mamanya beli di toko tersebut rupanya rotinya yang dipesen yang anaknya suka seperti biasanya roti coklat itu habis. Ya sudah, mamahnya tidak belikan roti coklat itu, tetapi yang lainnya yang mamahnya juga pikir anaknya nih juga suka nih biasanya dengan roti yang lainnya. Waduh, mamahnya pulang ke rumah, anaknya sudah lihat di depan pintu. Anaknya menyambut mamahnya, "Mah, ya masuk dulu mamahnya." Kemudian mamahnya buka plastiknya. Lalu anak ini mulai melihat di meja makan. Mana roti pesanannya? Roti coklat. Gak ada. Lalu anak ini mulai mengerutkan keningnya. Dia mulai bertanya, kenapa nih gak ada roti pesanan dia? Lalu kemudian dia lihat ke mamahnya. Dan mamanya sudah tahu, anaknya pasti bertanya, kenapa tidak ada roti coklat yang sangat dia sukai yang sudah dipesannya itu. Lalu mamanya lihat dia, anaknya juga lihat mamanya. Anaknya tanya, "Mah, tadi kan aku pesen roti coklat, Mah. Mana, Mah?" Gak ada. Yang ada hanya roti isi keju, roti isi kacang merah, roti bakso, roti isinya ayam, gak ada. Roti coklat kesukaan aku. Lalu mamanya bilang gini, "Iya nak, tadi waktu mama pergi ke toko roti itu, mama cari rotinya yang coklat yang kamu pesen itu udah habis. Tapi ada ini roti yang kamu juga suka, ini kan mama belikan." Lalu anaknya itu bilang, "Tapi aku maunya roti coklat mama. Roti coklat yang biasa yang bentuknya bulat itu dan ada coklat di atasnya." Lalu anak itu mulai jalan ke kamarnya dan anak itu pergi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir bahwa seringkali di dalam kehidupan ini mungkin kita bersikap seperti anak kecil tadi. Kita bukan anak kecil lagi, bukan? Kita bukan anak kecil lagi. Tetapi seringkali kita bersikap seperti anak kecil tersebut, di mana sukacita sangat bergantung dengan seberapa baik keadaan yang mendukung hidup kita, entah itu kesehatan, kekayaan, keinginan, dan lain sebagainya. Kalau ada salah satu dari keinginan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, seringkali kita menjadi orang-orang yang akhirnya terbawa dengan arus itu. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang merawat
Bagaimana sebenarnya di dalam kondisi yang tidak kita inginkan sekalipun, kita seharusnya tetap belajar untuk merawat, menumbuhkan, dan mengaplikasikan. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa berdiam diri sejenak. Mungkin kita bisa menarik nafas sejenak. Kita berdoa. Dan kita memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa menghadapi situasi yang tidak kita inginkan sekalipun. Tetapi sukacita itu tidak dicuri oleh permasalahan ataupun hal-hal yang lainnya. Tetapi itu tetap ada. Sehingga sukacita yang merupakan buah roh itu tetap aktif di dalam diri kita. Dan kita menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi tuntunan untuk kita bisa memeriksa hati kita, diri kita. Apakah kita sudah bersukacita? Yaitu sukacita hanya sejauh keputusan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang akhirnya memohon hikmat kepada Tuhan. Keputusan apakah yang harus saya ambil, kita ambil di tengah-tengah pergumulan hidup yang begitu banyak yang kita temui. Ada banyak macam pilihan. Kita bisa memilih untuk menyendiri, kita bisa memilih untuk menangis, kita bisa memilih mungkin untuk marah, tetapi lebih baik kita memilih untuk tetap bersukacita. Karena ketika kita bersukacita, kita akan bisa melihat betapa di dalam pergumulan yang kita alami sekalipun, Tuhan ada, masih ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak ditinggalkan seorang diri. Pada suatu ketika, saya kenal seorang omah. Omah ini kurang lebih umurnya pada saat itu 83 tahun. Omah ini tinggal seorang diri dan sempat ada yang menemaninya. Tetapi beberapa waktu kemudian yang menemaninya ini tidak lagi bisa menemani omah tersebut, sehingga omah ini ikut dengan seorang anaknya yang memang tinggalnya cukup jauh di luar kota. Nah, anaknya tersebut buka seperti pabrik boneka begitu ya, jadi banyak kain, banyak bahan-bahan yang digunakan untuk membuat boneka, dan rupanya memang omah ini punya alergi karena tempat pembuatan boneka itu dekat dengan tempat tinggalnya, dalam arti kata masih satu lingkungan, sehingga omah ini sering kali batuk-batuk, alergi, nggak cocok tinggal di rumah anaknya. Lalu dia kembali ke rumahnya tersebut, dia berusaha mencari adakah orang yang mau menemaninya dengan menyewa seseorang, tetapi beberapa kali akhirnya orang-orang tersebut tidak bisa menemani omah ini. Omah ini setiap harinya tidak mengeluh, tidak nangis gitu ya, merenung, hanya cerita yang sedih-sedih, oh enggak. Tetapi tiap harinya omah ini punya banyak pot-pot di halaman depan rumahnya. Nah, salah satu pot yang ada yaitu pohon bunga teleng. Ya, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari tahu pohon bunga teleng. Wah, itu begitu sangat subur, adanya banyak orang yang meminta bibitnya. Wah, ditanam lagi kembali ke rumah masing-masing. Nah, omah ini begitu bersukacita ketika dia bisa melakukan sesuatu dan dia juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia tidak menangisi, meratapi kenapa nih di usia saya yang sudah 80 sekian tapi jauh dari anak, karena anak ada usaha, tidak ada yang menemani ya. Dia tidak seperti demikian. Tetapi dia masih bisa ikut datang doa malam pada saat itu sebelum corona. Dia bisa menanam bunga-bunga, menanam pohon-pohon yang lain. Hidupnya sungguh-sungguh dia pilih, memutuskan, ada keputusan di dalam dirinya tidak untuk mengeluh atau berkeluh kesah. Tetapi dia memilih keputusan untuk tetap bersukacita.
Maka di usianya yang sudah tidak lagi muda, tetapi dengan keadaannya yang demikian, yang sesekali memang dia merasakan sakit di bagian kaki, di bagian pinggang dan lain sebagainya, dia tetap bisa melihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkannya, bagaimana tetap dia hanya berharap kepada Tuhan. Meskipun bibit bunga-bunga atau pohonan ada yang minta dia kasih, dia bersuka cita. Karena Tuhan Yesus merupakan sumber sukacita di dalam kehidupannya. Dia tidak mengambil keputusan untuk meratapi apa yang terjadi di tengah-tengah kesendiriannya di masa yang sudah tidak muda lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 tuntunan di dalam poin ini, apakah memang sungguh-sungguh kita alami di dalam kehidupan ini? Ada hal-hal yang bisa kita jawab di dalam hati kita, di dalam diri kita. Tentunya dengan proses pergumulan yang berbeda-beda antara saya dengan setiap kita yang hadir pada malam hari ini di tempat kita masing-masing. Tetapi kita mau menjawab, selama ini sudahkah kita bersukacita? Apakah jawabannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa menjawab itu di dalam hati masing-masing. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah tentang Fanny Crosby yang namanya sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Lagu-lagunya kita nyanyikan di gereja. Fanny Crosby seseorang yang dalam keadaan secara fisik punya kekurangan ketika itu dilihat oleh manusia yang lainnya. Dia tidak bisa melihat, matanya mengalami yang namanya kebutaan. Tetapi Fanny Crosby tidak menjadi seseorang yang akhirnya meratapi, kenapa Tuhan hidup saya kok seperti ini? Begitu ya. Wah, mungkin dia mengurung diri dan tidak melakukan apapun. Tidak. Tetapi hidupnya dia ambil sebuah keputusan untuk apa yang bisa dia kerjakan. Dia melakukannya untuk menulis lagu-lagu yang begitu indah dan menjadi berkat sampai hari ini. Itulah sebuah keputusan yang tepat. Siapa yang memberikan sukacita itu sehingga Fanny Crosby di dalam keadaan yang buta dia tetap dapat menulis lagu-lagu, menciptakan lagu-lagu yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Jelas Fanny Crosby hanya menyandarkan Tuhan sebagai sumber sukacitanya. Karena kalau menuruti perasaan tentu dia tidak bisa. Tetapi dia tahu bahwa sukacita adalah buah roh. Dan sukacita hanya sejauh keputusan sehingga dia memutuskan untuk hidupnya hanya menjadi seseorang yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dan membawa sukacita bukan untuk dilupakan dengan setiap pergumulan yang ada yang dia alami, tetapi dia tetap mau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami membawa hati kami ketika ada pertanyaan, sudahkah di hati kami, di diri kami ada sukacita? Biarlah jawaban yang ada di dalam diri kami ini yang Tuhan ketahui, kami sungguh-sungguh dapat mempertanggungjawabkannya. Jika saat ini hati kami sungguh-sungguh dihalangi di dalam setiap permasalahan sehingga tidak ada sukacita, Tuhan ampuni kami untuk kami tetap memandang kepada Engkau sebagai sumber sukacita. Betapa kami melihat hidup kami meskipun ada pergumulan-pergumulan, tetapi Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap ada di dalam hidup kami. Kami menyerahkan diri kami, menyerahkan pergumulan kami, dan bagi setiap kami sedang berproses, sedang belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mengaktifkan sukacita itu di dalam kehidupan kami, Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bisa melihat kasih setia Allah dalam kehidupan kita, bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hari-hari yang kita jalani, saya percaya bahwa kita akan bersuka cita. Saya mau mengajak kita bersama-sama untuk membuka hati, kita memuji Tuhan dengan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang engkau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Saudara, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam memelihara, menjaga kehidupan kita. Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita boleh membuka suara kita bersama-sama. Kita boleh berseru kepada Tuhan. Saudara, di tengah pergumulan jemaat, di tengah pergumulan gereja, pergumulan setiap kita, saudara, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Baik pergumulan pribadi kita ataupun pergumulan gereja, saudara. Kita perlu berseru kepada Tuhan supaya setiap saat, setiap waktu kita bersandar kepadanya. Mari saya mengajak kita berseru kepada Tuhan. Kita doa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami berseru kepada Tuhan di tengah pergumulan, persoalan, ujian dan pencobaan yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan, sungguh kami tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Kami tidak berjalan sendiri dengan apa yang kami miliki. Tapi kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Membutuhkan kekuatan, membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Untuk kami bisa menjalani kesulitan-kesulitan pergumulan yang ada dalam kehidupan ini.
secara khusus untuk jemaatmu di tempat ini, secara khusus untuk gereja Tuhan. Tuhan kau menyertai, Tuhan kau memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua saudara, saya juga mengajak kita doa bersama-sama. Saudara, ada ancaman dari luar. Ketika kita pergi keluar, ada ancaman saudara bagi kehidupan kita. Tapi saya mau mengajak kita bahwa ada ancaman dari dalam. Saudara, ancaman dalam itu mungkin dari diri kita sendiri, kedagingan kita. Sehingga malam ini saudara, setiap kita perlu sungguh-sungguh menyadari bahwa si aku yang lama, kehidupan yang lama pun bisa mengancam kita. Pelan-pelan jauh dari Tuhan. Kita berdoa saudara, kalau ada kelemahan-kelemahan, ada ancaman yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak bisa beribadah, oleh karena fokus kita dipikat oleh hal-hal duniawi, atau hal-hal tidak berkenan kepada Tuhan. Mari malam hari ini kita menyadari, kita berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh menuntun kita kembali kepada jalan yang benar, kepada kebenarannya. Mari kita doa bersama. Bapa di surga, kami menyadari bahwa dalam hidup ini yang kami jalani, ada ancaman dari luar, tetapi juga ada ancaman dari dalam, yang mungkin jauh lebih dahsyat, yang membuat kami menjadi lemah, yang membuat kami pelan-pelan jauh dari Tuhan, yang membuat kami tidak tertarik pada hal-hal rohani, tidak tertarik pada kebenaran, tidak tertarik untuk berdoa, untuk beribadah. Tuhan tolong kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami di tengah pergumulan hidup ini, kami tetap dikuatkan, kami tetap dekat dengan Tuhan. Jauhkan daripada kelemahan-kelemahan, ujian dan cobaan yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, matikanlah si aku yang terus menarik kami kepada kedagingan. Dan kami sungguh Tuhan membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang berikutnya saya juga ingin mengajak kita doa bersama-sama untuk minggu depan, minggu ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara, sakramen perjamuan kudus kita lakukan di rumah kita masing-masing secara bersamaan pada waktu kita beribadah, melihat di TV atau di YouTube atau di HP kita. Saudara, dalam perjamuan kudus saudara, sungguh kita perlu mempersiapkan hati kita. Kita jangan sembarangan menerima perjamuan kudus tanpa kita mempersiapkan diri dengan baik. Saya mengajak seluruh jemaat untuk bisa mendoakan hal ini. Supaya roti yang kita makan, anggur yang kita minum, itu membawa sebuah makna bahwa Kristus telah menderita, telah mati bagi kita. Dan perjamuan kudus itu sendiri membawa kita pada sebuah kerinduan akan Tuhan. Sebuah kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga saudara kita seiman. Mari saya mengajak kita doa bersama-sama untuk minggu ini kita akan menerima perjamuan kudus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami diberikan hak istimewa untuk mengenang cinta kasih Tuhan, untuk mengenang penderitaan Kristus 2000 tahun yang lalu. Kami akan menerima perjamuan kudus minggu ini. Makan roti dan minum cawan. Tuhan, jangan biarkan kami tidak mengerti makna perjamuan itu. Sehingga kami lakukan secara sembarangan. Kami lakukan tidak berkenan di hati Tuhan. Siapkan hati kami. Kalau kami berdosa kepada Tuhan, Engkau ampuni kami. Biarlah makna perjamuan kudus membawa sebuah persekutuan. Kami intim dengan Tuhan. Kami intim dengan sesama kami. Kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam keadaan seperti ini, banyak orang menjadi bingung menghadapi kehidupan ini. Tentu tadi kita sudah mendengar bahwa apa yang terjadi di masyarakat, informasi yang kita dengar, saudara mungkin telah mengambil sukacita surgawi. Sudah mengambil kedamaian yang ada di hati kita. Sehingga malam ini saudara, kita benar-benar percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu menaruh hati kita kepadanya. Saya mau mengajak kita supaya kita tetap percaya kepadanya. Mari kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Saudara, pujian ini biarlah boleh mengembalikan kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menuntun kehidupan kita. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat rencana, namun ku tak percaya, pegang janji. Mengerti jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi ya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ada banyak orang yang terpapar COVID-19. Saudara, sudah sampai jutaan yang kena positif COVID-19. Mungkin juga saudara-saudara seiman kita yang sedang terbaring menantikan kesembuhan dari Tuhan. Saudara, mari kita doa bersama-sama untuk mereka yang terpapar COVID-19. Yang mungkin ada ketakutan, mungkin ada kebimbangan, ada kecemasan, ada kegelisahan dan lain sebagainya. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa, terutama untuk saudara-saudari seiman kita yang mengalami pergumulan akan hal ini, supaya Tuhan menjamah, supaya Tuhan memberikan pemulihan kepadanya. Mari kita doa bersama. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah hidup, Engkau Allah setia, Engkau Allah Maha Kuasa. Ketika COVID-19 datang ke Indonesia, Tuhan, kami ada perasaan takut. Kemudian ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Dan benar menjadi sebuah kenyataan. Bahwa kami ada banyak yang kena COVID-19.
bahkan saudara-saudari seiman kami, yang mereka mengalami pergumulan, mengalami tekanan. Kami berdoa kepada Tuhan, biar malam hari ini Tuhan Kau turunkan tangan-Mu, Engkau berbelas kasihan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, Engkau memberikan jamahan bagi mereka yang terpapar COVID-19. Biar mereka boleh mengalami pemulihan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kesembuhan. Sehingga mereka boleh melihat bahwa Engkau bukan Allah yang berdiam diri, tapi Engkau Allah yang turun tangan, yang turut merasakan penderitaan-penderitaan yang kami alami. Tuhan, mari Engkau menolong kami, Engkau memberikan jamahan, pemulihan bagi setiap saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan, kami lebih merindukan supaya COVID-19 bisa dikendalikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya juga mengajak kita berdoa untuk pelayanan di gereja. Saudara, di gereja kita ataupun di gereja terutama yang ada di daerah-daerah. Saudara, kita ada pos yang ada di Singkawang juga mengalami pergumulan yang sama. Kemudian mimbar misi juga belum dimulai, masih bergabung di GKI Karawaci secara online. Di daerah-daerah yang lain saudara, mereka ketika berkumpul juga tidak bisa ramai-ramai. Jadi ada keterbatasan. Saudara, kita berdoa supaya keadaan gereja selama pandemi COVID-19, Tuhan memberikan kekuatan untuk pemimpin-pemimpin, untuk gembala-gembala, selalu memikirkan terbaik untuk seluruh jemaat. Sehingga domba-domba Tuhan tergembalakan dengan baik. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di kota besar ataupun di daerah. Bapa yang baik, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di kota besar secara khusus yang ada di daerah, yang mengalami pergumulan yang tidak sederhana. Mereka yang tadinya bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja, tapi karena ancaman COVID-19, mereka harus terpencar. Mereka harus menjadi kelompok kecil yang harus dilayani secara terbatas oleh hamba-hamba Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan berbelas kasihan. Roh Kudus tak bekerja setiap kali memuji Tuhan, setiap kali mendengarkan firman Tuhan, supaya kuasa Allah di sana pun dinyatakan di sana. Kami merindukan Tuhan, Kau memberikan pertolongan buat gereja-gereja Tuhan di kota besar ataupun di daerah bahkan di pedalaman. Kami merindukan supaya di tengah ujian pandemi COVID-19, iman kami semakin diteguhkan. Kami semakin rindu mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah hidup yang mempunyai gereja, Gembala Agung yang turut menggembalakan, menopang buat jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, yang terakhir saya mengajak kita doa bersama-sama untuk pemerintahan kita. Saudara, kita bersyukur untuk pemerintahan kita yang telah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan buat presiden, buat wakil presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, para aparat negara, penegak hukum yang Tuhan telah memakai mereka. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberkati Indonesia untuk esok dan seterusnya. Sekalipun dalam ancaman pandemi COVID-19, kita berdoa supaya langkah-langkah dalam pemulihan bisa dilakukan dengan baik. Meskipun ada bencana, gempa bumi, dan juga banjir, supaya Tuhan menolong para
petugas, para aparat bisa bergerak dengan cepat sehingga semua keadaan yang kacau bisa ditangani dengan baik. Saya mengajak kita membuka suara, kita akan doa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintahan negara kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami, Tuhan pimpin memasuki tahun yang baru. Biarlah di awal tahun ini, sekalipun ada berbagai bencana yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat buat presiden, buat wakil presiden, buat para menteri dalam kabinet, buat setiap aparat penegak hukum. Tuhan pakai mereka dengan heran, dengan luar biasa, supaya hal-hal yang perlu ditangani bisa ditangani dengan cepat, bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk hal-hal tidak berkenan di hati Tuhan, yang menyimpang, Tuhan supaya Engkau jauhkan dari hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya untuk hari esok dan seterusnya Indonesia tetap jaya dan Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan besar dalam kehidupan kami. Di waktu-waktu yang berlalu. Saat ini, bahkan waktu-waktu yang akan datang. Kami pun tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kalau malam ini kami diberikan nafas hidup. Kami diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, kami ada kesempatan untuk memohon, berdoa kepada Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang omnipresent, yang Kau hadir setiap saat. Allah yang omnipoten, yang maha kuasa, yang terus bersama-sama kami, yang akan meneguhkan, menguatkan, menghibur pada setiap kami. Biar malam hari ini setiap kami boleh mengalami kasih kuasa-Mu. Dan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Anugerah, kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih Allah yang kekal. Persekutuan, penghiburan, pimpin Roh Kudus menyertai hidup saudara. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, saat teduh kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.